Sobat BK. Nah, berdasarkan fakta di lapangan, rendahnya kematangan karir menjadi salah satu penyebab kesalahan dalam pengambilan keputusan karir bagi peserta didik setelah menempuh pendidikan di sekolah menengah atas atau SMA. Nah, perlu Sobat BK ketahui bahwasanya siswa didorong untuk memutuskan karir yang akan mereka pilih untuk keberlangsungan hidup mereka di masa depan kelak. Nah, pengambilan keputusan karir ini merupakan suatu tahap di mana individu menyadari adanya keharusan dalam memilih karir, mampu melaksanakannya, dan mampu mengambil keputusan dengan benar melalui proses yang cermat dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik tersebut. Nah, adapun Sobat BK juga perlu ketahui bahwasanya terdapat sebuah permasalahan yang sering terjadi di sekolah, dan ini berkaitan dengan kematangan karir peserta didik untuk mengambil keputusan pemilihan karir. Yang pertama yaitu masalah pengetahuan tentang dunia kerja. Yang kedua, masalah tentang memilih jurusan tanpa mempertimbangkan kemampuan, minat, serta kepribadian siswa tersebut. Yang ketiga, memilih program studi yang bukan pilihannya sendiri. Yang keempat, belum memiliki pemahaman yang matang tentang kelanjutan studi setelah lulus. Dan yang kelima, adanya perasaan cemas dalam menghadapi masa depan dan dunia kerja. Nah, yang keenam, peserta didik juga belum memahami jenis pekerjaan mana sih yang cocok untuk kemampuan mereka sendiri. Nah, Sobat BK sekalian, berdasarkan permasalahan tersebut, saya akan membahas tentang implementasi teori karir Holland dan David dalam pengambilan keputusan pilihan karir yang akan dibahas pada slide berikutnya. Langsung saja teman-teman sekalian, sebelum menjelaskan terkait dengan implementasi, saya bahas terlebih dahulu definisi dari karir itu. Nah, definisi dari karir atau adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang dimiliki oleh individu selama kehidupannya dalam bekerja. Nah, adapun dari hakikat karir ialah bagaimana memadukan antara kemampuan dengan nilai kesenangan sebagai suatu kesatuan. Nah, itu dia tadi teman-teman. Teman-teman juga harus tahu bahwasanya adapun konsep dari kematangan karir itu meliputi yang pertama, pengetahuan akan diri. Nah, yang kedua, pengetahuan tentang pekerjaan. Yang ketiga, kemampuan untuk memilih pekerjaan. Yang keempat, kemampuan untuk menentukan langkah-langkah menuju karir yang kita inginkan atau karir yang kita harapkan. Nah, Sobat BK dan teman-teman ketahui juga bahwasanya dalam kematangan dalam pemilihan karir merupakan kemampuan individu dalam menentukan dan memutuskan karir secara tepat yang ditunjang oleh bakat, minat, pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan kepribadian. Baik, Sobat BK sekalian, lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan karir. Nah, pengambilan keputusan karir merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak secara kebetulan dan tidak boleh sembarangan. Nah, itu artinya di sini bahwa pengambilan keputusan karir itu tidak secara kebetulan, artinya tidak semata-mata dengan memerlukan dengan memerlukan beberapa pertimbangan dan tidak boleh sembarangan, begitu teman-teman. Dan kita juga harus melihat dari berbagai sisi, baik itu dari segi bakat yang dimiliki atau peluang yang ada, dukungan dari pihak sekitar, ekonomi dari orang tua, dan lain sebagainya. Nah, adapun 3 aspek keputusan karir yang harus terpenuhi dalam membuat suatu keputusan karir yaitu, tolong disimak baik-baik ya Sobat BK sekalian. Yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman tentang diri sendiri. Nah, pengetahuan dan pemahaman akan bakat, minat, kepribadian, potensi, prestasi, akademik, ambisi, dan keterbatasan serta sumber-sumber yang kita miliki. Yang kedua, teman-teman harus ada pengetahuan dan pemahaman terkait dengan dunia kerja, yaitu pengetahuan yang
akan syarat-syarat dan kondisi yang dibutuhkan untuk sukses dalam suatu pekerjaan. Teman-teman juga harus tahu apa yang keuntungan dan kerugian serta kompensasinya begitu. Teman-teman juga harus tahu tentang kesempatan dan prospek kerja di berbagai bidang dalam dunia kerja. Nah, yang ketiga yaitu penalaran yang realistik akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri. Nah, dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja yaitu kemampuan untuk membuat suatu penalaran yang realistik dalam merencanakan atau memilih bidang kerja dan atau bidang pendidikan lanjutan yang mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman diri yang dimiliki. Nah, dengan pengetahuan dan pemahaman akan dunia kerja yang tersedia begitu teman-teman. Itu yang harus disiapkan dalam keputusan pemilihan karir. Baik, sobat BK sekalian, lanjut. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan konsep dasar dari teori John Holland. Nah, perlu sobat BK ketahui bahwasanya menurut John Holland, individu itu tertarik pada suatu karir tertentu karena kepribadiannya dan berbagai variabel lainnya yang melatar belakangi hal tersebut. Dan pada dasarnya pilihan karir merupakan ekspresi atau perluasan kepribadian ke dalam dunia kerja yang diikuti dengan pengidentifikasian terhadap stereotip. Nah, itu tadi teman-teman BK. Dan adapun untuk konsep dari perkembangan karir menurut John Holland itu tumbuh dari pengalaman-pengalamannya dengan orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan karir tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh John Holland ini memberi perhatian yang tegas kepada gaya perilaku atau tipe kepribadian yang sebagai pemberi pengaruh utama begitu dalam pilihan dan perkembangan karir yang menjadi definisi dari kematangan karir tersebut teman-teman. Dan John Holland juga beranggapan bahwasanya individu itu merupakan suatu hasil dari bawaan dan lingkungan. Begitu teman-teman sobat BK sekalian. Adapun 4 pernyataan yang mendasari hal tersebut dirangkum oleh teori John Holland. Yang pertama yaitu kepribadian individu dapat dijelaskan sebagai gabungan dari 6 tipe kepribadian. Kepribadian yang pertama realistik, investigatif, artistik, sosial, dan intrinsik dan konvensional. Yang kedua, lingkungan dijelaskan sebagai sebuah gabungan dari ke-6 tipe yang sama, termaksud pekerjaan, program studi, dan kegiatan waktu luang. Yang ketiga teman-teman, orang yang dengan tipe tertentu dibuat tertarik oleh lingkungan dengan tipe yang sama. Nah, yang keempat teman-teman, potensi kepuasan atau persistensi dan kontribusi individu merupakan kontribusi dari penempatan diri dalam sebuah lingkungan dengan tipe yang sama atau yang sangat mirip dengan individu tersebut. Baik, sobat BK sekalian, lanjut lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi teori karir Holland. Nah, pada pengambilan keputusan karir, beberapa pasti dari siswa merasakan kurangnya keyakinan terhadap kemampuan yang mereka miliki, dan siswa juga masih bingung dengan apa yang harus mereka pilih, serta mereka juga masih berusaha untuk mempelajari apa-apa saja yang akan dipilih ke depannya nanti. Nah, untuk menentukan pilihan karir siswa tersebut, siswa terkadang mengikuti kata hati mereka karena mereka belum yakin tentang apakah yang harus mereka lakukan dalam menghadapi situasi tersebut atau situasi yang akan muncul pada pilihan yang akan mereka pilih. Nah, sobat BK sekalian, pada dasarnya teori perkembangan karir atau teori Holland ini berimplikasi pada tuntutan yang tertentu terhadap bagaimana cara yang dilakukan untuk menangani permasalahan siswa tersebut. Dan adapun implikasi teori Holland dalam hak membantu menyelesaikan masalah tersebut yaitu yang pertama,
membantu memahami proses dan karakteristik perkembangan manusia. Nah, di sini termaksud kesiapan untuk belajar dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah, yang kedua Sobat BK, membantu untuk memahami kebutuhan dasar manusia, termaksud kebutuhan khususnya dan kebutuhan dengan perkembangan karir dan pengambilan keputusan. Nah, Sobat BK, untuk yang ketiga yaitu dapat melakukan asesmen dan menginterpretasikan sifat-sifat individual dan karakteristiknya serta menerapkannya dalam relasi konseling yang bervariasi. Dan yang keempat yaitu memahami dan mampu untuk membantu konseling dalam memahami bahwa ada faktor-faktor perubahan dan faktor-faktor yang tidak terduga yang dapat mengubah perencanaan karirnya. Nah, yang kelima, Sobat BK itu mampu untuk mampu untuk memahami perubahan yang cepat yang terjadi dalam dunia kerja dan kehidupan, sehingga memerlukan pengujian yang secara tetap serta perlunya penggunaan teori dan riset-riset yang mutakhir sebagai dasar pelaksanaan konseling. Begitu. Itu yang dapat teori ini implementasikan terkait dengan masalah yang saat ini banyak dihadapi oleh para remaja dan termasuk peserta didik. Baik, Sobat BK sekalian, kita lanjut kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari teori David. Nah, David beranggapan bahwa keputusan untuk memilih suatu pekerjaan, jabatan ataupun karir itu merupakan suatu rentetan akibat dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh individu pada tahap kehidupannya di masa lalu. Nah, teman Sobat BK, David juga membagi periode keputusan karir menjadi dua, yaitu yang pertama ada yang namanya periode antipasi dan ada yang namanya periode implementasi. Nah, David juga membagi itu menjadi dua periode, teman-teman, seperti yang telah saya sebutkan. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait lebih rinci mengenai pada periode antipasi. Dalam membuat keputusan karir itu menjadi 4 proses. Yang pertama ada yang namanya tahap eksplorasi, kristalisasi, pemilihan, dan klarifikasi. Sedangkan pada tahap implementasi itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap induksi atau indication, yang kedua tahap transisi atau transition, dan yang ketiga tahap mempertahankan, maintenance. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi terkait dengan eksplorasi. Nah, eksplorasi yang dimaksud di sini adalah penjelajahan terhadap kemungkinan alternatif keputusan yang diambil. Dan melalui eksplorasi ini, peserta didik atau individu juga mampu untuk mengetahui dengan jelas konsekuensi apa yang akan dialami jika mengambil keputusannya tersebut. Nah, itu tadi Sobat BK sekalian. Yang kedua yaitu tahap kristalisasi. Nah, di sini dengan stabilnya pikiran atau yang terjadinya pengukuran diri dari berbagai kemungkinan, maka terjadilah suatu pola dalam bentuk alternatif dan segala konsekuensinya yang disebut dengan istilah kristalisasi. Yang ketiga Sobat BK sekalian itu pemilihan tahap atau keputusan. Dengan stabilnya kristalisasi, masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik atau individu yang berorientasi kepada tujuan yang relevan, yaitu individu mulai mengorganisir dalam melengkapi dan menyesuaikan terhadap berbagai pilihan untuk karirnya di masa depan. Nah, tahap keempat yaitu klarifikasi. Nah, di sini teman-teman muncul kesungguhan, ketelitian, dan kesempurnaan yang terjadi pada masa mendatang setelah tahap pemilihan tadi, dengan segala tindakan dan perbuatan yang berorientasi pada keputusan yang akan diambil. Baik, Sobat BK sekalian,
Lanjut lagi, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi konsep dasar teori David. Nah, David beranggapan bahwa keputusan untuk memilih pekerjaan, jabatan, serta karir itu tertentu merupakan suatu rentetan akibat dari keputusan-keputusan yang diambil individu di masa lampau. Nah, itu tadi Sobat BK sekalian. Nah, dalam pelaksanaan pengambilan keputusan karir ini diperlukan yang namanya adanya pemahaman diri yang baik, sehingga akan mempermudah siswa atau peserta didik dalam menghadapi suatu pengambilan keputusan. Nah, dengan pemahaman dan konsep diri yang baik, maka seorang siswa atau peserta didik akan mampu untuk memandang positif dirinya dan dapat mengevaluasi dirinya berdasarkan proses belajar dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, Sobat BK sekalian, pada perkembangan dan keputusan pekerjaan, pengambilan keputusan pekerjaan ini sangat erat hubungannya dengan periode antisipasi dan periode implementasi. Dan kedua periode ini merupakan inti dari suatu perkembangan pekerjaan. Nah, keputusan yang telah ditetapkan atau dipilih oleh individu terhadap suatu lapangan kerja memiliki pengaruh yang sangat luas dan besar terhadap keserasian atau keharmonisan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Sobat BK sekalian, ada 4 tipe yang dipandang sebagai cara yang efektif dalam mengambil keputusan karir. Yang pertama itu ada yang disebut dengan delaying. Nah, delaying ini adalah individu yang mampu untuk memutuskan bahwa ia akan mengambil keputusan pada waktu yang lama. Begitu teman-teman. Yang kedua, yaitu fatalistik. Tipe ini merupakan salah satu tipe yang tidak menentukan pilihan individu dengan tipe yang tidak melakukan aksi terhadap pilihan yang ada. Nah, yang ketiga teman-teman itu ada yang namanya komplain. Ini merupakan tipe strategi yang jika seorang mengalah pada rencana pihak lain yang telah membuat keputusan untuknya. Dan di sini ia sangat pasif dan terbebani oleh otoritas yang figur. Yang keempat yaitu paralitik. Nah, di sini adalah tipe strategi yang terjadi jika seseorang sangat takut atau cemas begitu untuk mengambil keputusan dan ia juga merasa tertekan dan didesak oleh dirinya sendiri ataupun dari orang lain serta lingkungannya untuk membuat keputusan, tapi dia takut dengan konsekuensi dari keputusan yang akan diambilnya. Itulah tadi teman-teman implementasi teori David dan cara efektif dalam menghadapi permasalahan yang saat ini banyak dialami oleh para remaja dalam pengambilan keputusan karir.